Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat semangat, semoga sehat semua. Di pagi hari yang penuh dengan berkat ini, kembali lagi kita bersyukur dan memuji Tuhan dalam doa dan firman-Nya, karena anugerah kasih-Nya yang tak berkesudahan di dalam hidup kita. Sebelum saya melanjutkan, saya ucapkan terima kasih buat pemirsa yang sudah mendukung channel kami dengan cara like, share, dan komen. Semoga video-video yang kami tayangkan bermanfaat dan menjadi berkat bagi pemirsa sekalian. Dan bagi pemirsa yang baru bergabung, kami ucapkan terima kasih banyak sudah memilih channel kami. Dan jika berkenan, dengan senang hati silakan di-subscribe dan diklik tanda loncengnya, supaya pemirsa mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu saat kami mengupload video-video terbaru. Saudara-saudaraku, mari kita bertenang sejenak untuk mengikuti renungan harian yang diawali dengan membuka Alkitab kita dalam Matius 5 ayat 21 sampai 26. Di sana dikatakan, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Saudara-saudaraku, salah satu ciri umat Allah yang harus nyata dalam hidup anak-anak Tuhan adalah sikapnya terhadap sesama manusia. Dan sikap tersebut haruslah sesuai dengan bagaimana Tuhan bersikap terhadap manusia ciptaannya. Hukum Taurat memberikan larangan jangan membunuh. Artinya di balik perintah itu ada prinsip ilahi yang harus kita ingat, bahwa Tuhanlah yang memiliki hak atas hidup dan mati seseorang. Oleh sebab itu manusia harus menghargai hidupnya dan sesamanya. Saudara-saudaraku, dalam hal ini juga Yesus mau menegaskan kepada kita bahwa bukan hanya tindakan membunuh yang disebut sebagai dosa, tetapi lebih daripada itu, yaitu marah terhadap sesama, mengata-ngatai sesama manusia sebagai kafir atau jahil sudah dikategorikan pembunuhan. Matius 5 ayat 22. Istilahnya ialah pembunuhan karakter. Dalam ayat ini Yesus menunjukkan bagaimana penggenapan hukum Taurat oleh dirinya itu lebih mendalam daripada sekedar ketaatan lahiriah saja. Untuk itu baik kemarahan maupun pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hukum Taurat yang keenam. Sebab sikap demikian adalah sikap yang merendahkan sesama manusia, sedangkan manusia adalah gambaran Allah. Sehingga sikap demikian adalah turut menghina Sang Pencipta, maka Allah akan menghukum keras orang yang bersikap demikian. Dan oleh karena Allah membenci sikap demikian, maka pertobatan haruslah terjadi agar hidup kita berkenan kepadanya. Karena jangan kita mengira bahwa ibadah kita dapat diterima oleh Tuhan bila perilaku kita terhadap sesama salah. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Karena Allah akan membela orang yang diperlakukan tidak manusiawi. Untuk itu, sebelum orang tersebut mengadukan kepada Allah dan hukuman dijatuhkan, cepat-cepatlah berdamai. Matius 5 ayat 25 sampai 26. Ingatlah bahwa menumpuk kemarahan dalam hati akan dapat meracuni pikiran dan akhirnya berakhir dengan tindakan yang buruk. Untuk itu, kita perlu waspadai akan kemarahan yang dapat menyebabkan kita kehilangan kendali diri, yang berujung dendam yang dapat berbuat hal-hal buruk kepada orang lain.
Kita perlu belajar mengendalikan diri agar dapat meredam kemarahan dan tetap tenang. Itulah kunci kemenangan kita atas kemarahan. Dalam Amsal 16 ayat 32 di sana dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih dan penyayang, kami bersyukur pagi ini kami masih bisa merasakan hari yang baru, udara segar, juga berkat-Mu melalui bacaan firman yang sudah mengawali berkat-Mu bagi kami di pagi ini, yang mengajarkan kami untuk dapat meneladani kesempurnaan dalam melakukan Taurat Tuhan, yaitu mempraktekkan hidup kudus, benar dan adil seturut firman-Mu. Terima kasih Bapa atas hukum kasih yang Engkau berikan bagi kami agar hidup kami teratur. Bapa, saat ini kami mau menyatukan hati kami, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkaulah Allah kami, pemilik kehidupan, pelindung dan pemelihara kami. Engkaulah Allah kami, sumber berkat yang selalu menyediakan kebutuhan kami di waktu yang tepat, baik kebutuhan jasmani terlebih kebutuhan rohani kami. Engkau juga Allah kami, sumber kasih karunia, juru selamat dan penebus kami. Bapa, saat ini kami sudah siap mendengarkan akan firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Bertahtalah di dalam hati dan pikiran kami, agar firman itu tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan itu dapat tertanam dan bertumbuh menjadikan kami lebih seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita hari ini Senin 8 Maret 2021. Judulnya, Kesukaran Mengajar Kita Rindu ke Surga. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara-saudaraku, walaupun Tuhan tidak menjanjikan kebebasan dari pencobaan kepada umatnya, Dia telah menjanjikan yang jauh lebih baik. Dia telah mengatakan, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Jika engkau dipanggil supaya pergi melewati perapian yang menyala-nyala untuk kepentingannya, Yesus akan hadir di sampingmu sebagaimana Dia bersama-sama dengan ketiga orang muda yang setia di Babel itu. Mereka yang mengasihi penebus mereka akan bersuka cita pada setiap kesempatan bersama Dia menanggung penghinaan dan celaan. Kasih yang mereka tunjukkan kepada Tuhan mereka membuat penderitaan untuk kepentingannya manis. Sepanjang zaman iblis telah menganiaya umat Allah. Dia telah menyiksa mereka dan membunuh mereka. Tetapi dalam kematian mereka menjadi para pemenang. Mereka menyatakan dalam iman mereka yang kukuh seseorang yang lebih kuat daripada iblis. Iblis dapat menyiksa dan membunuh tubuh, tetapi dia tidak dapat menjamah kehidupan yang disembunyikan dengan Kristus di dalam Allah. Dia dapat mengurung dalam tembok-tembok penjara, tetapi dia tidak dapat mengikat semangat atau roh. Mereka dapat melihat melewati kegelapan sampai kepada kemuliaan seraya berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Gereja Allah yang dibenci dan dianiaya oleh dunia sedang dididik dan didisiplin dalam sekolah Kristus. Mereka berjalan di jalan-jalan sempit di dunia. Mereka disucikan dalam api penderitaan. Mereka mengikut Kristus melalui pertentangan-pertentangan yang menyakitkan. Mereka menjalani penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan yang pahit. Tetapi pengalaman mereka yang menyakitkan itu mengajarkan kepada mereka kesalahan dan kesusahan dari dosa. Dan mereka melihatnya dengan kebencian. Mengambil bagian dalam penderitaan Kristus berarti dipersiapkan akan mengambil bagian dalam kemuliaannya. Dalam penglihatan yang suci, Nabi itu melihat kemenangan umat Allah. Dia berkata, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api,
Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kekal, kembali kami datang bersyukur atas nasihat-Mu bagi kami melalui renungan pagi hari ini. Kami diingatkan walaupun sepanjang zaman iblis akan menganiaya, menyiksa bahkan membunuh kami umat-umat-Mu, kami jangan takut karena Engkau akan bersama-sama dengan kami. Seperti Engkau bersama-sama dengan ketiga orang muda yang setia di Babel itu. Tolong kami Bapa, agar kami tetap setia berada di sekolah Kristus, sehingga walaupun kami harus melalui jalan-jalan sempit di dunia ini, penyucian melalui api penderitaan, iman percaya kami tetap teguh karena kami tahu bahwa ada pengharapan hidup kekal dalam kerajaan surga. Bapa di surga, sepanjang hari ini dan bahkan sepanjang perjalanan hidup kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.